wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPD. Saya guru SMA Negeri 13 Malinau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK Daljab Angkatan 2 tahun 2021 di kelas 11 IPS dengan materi pokok mobilitas sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini kita kembali bertemu, tentunya tetap dalam mata pelajaran yang sama, yaitu sosiologi. Kalian dengar suara saya kah? Semuanya dengar ya? Dengar, Pak. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih bagusnya kalau kegiatan kita hari ini itu kita awali dengan doa. Satu orang pimpin doa. Silakan, Afika Ramadhani. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahman. Ya, baik. Di dalam forum ini masih ada yang belum hadir ya. Bagi yang sudah hadir di dalam forum ini, itu tetap mengisi absen yang sudah saya bagikan di grup WA. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, jadi kita sudah mendengarkan lagu wajib nasional dalam hal ini Padamu Negeri. Mudah-mudahan dalam diri kita semua tertanam jiwa patriotik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu diharapkan kalian sebagai peserta didik itu mampu menentukan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kedua, itu mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Selanjutnya itu bisa membuat laporan tentang bentuk-bentuk serta faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ini masih ingat pembelajaran kita sebelumnya kan? Diferensiasi sosial, Pak. Jadi diferensiasi sosial itu adalah pembedaan masyarakat atau penggolongan masyarakat di dalam kelompok-kelompok sosial yang bersifat sejajar. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi saya akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok aja ya.
Kelompok 1 itu dikoordinir oleh Siti Jamila, kelompok 2 itu dikoordinir oleh Fikar Ramadhani. Di dalam grup ya kita, itu telah saya bagikan bahan ajar atau materi kita pada kesempatan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setiap kelompok itu dipersilahkan untuk mengunduh atau membaca materi yang telah saya bagikan itu. Sudah semua Kak dibaca? Iya, Pak. Siti Jamila, koordinator kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini itu berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Kalau berbicara tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, ada yang disebut dengan mobilitas sosial berdasarkan tipe. Mobilitas sosial berdasarkan tipe itu terbagi atas 3. Ada namanya mobilitas sosial vertikal. Nah, di mobilitas sosial vertikal ini itu bisa dilihat ada 2 jenis. Yang pertama itu social climbing. Ada yang disebut dengan social sinking. Ada yang dikenal dengan mobilitas sosial horizontal. Ada yang disebut dengan mobilitas sosial lateral. Ada namanya mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkupnya. Ada yang namanya mobilitas sosial intragenerasi. Ada juga yang disebut dengan mobilitas sosial antar generasi. Nah, sementara faktor pendorong mobilitas sosial ada struktural, ada individu, ada status sosial, ada ekonomi, ada politik, dan ada kependudukan. Sementara faktor penghambat mobilitas sosial itu ada kemiskinan, ada stereotip gender, dan ada diskriminasi. Nah, selanjutnya saya mengharapkan kepada masing-masing kelompok itu untuk mencari literasi, mencari informasi atau referensi lain yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial maupun faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Saya mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mencari informasi, mencari referensi, atau mencari bahan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Selanjutnya, kalian diskusikan secara berkelompok apa yang dirasa atau apa yang berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat serta bentuk-bentuk mobilitas sosial. Selanjutnya nanti setiap kelompok itu harus mempresentasikan apa hasil diskusinya, gitu ya. Jadi setiap kelompok itu juga menentukan siapa yang mau mempresentasikan atau siapa yang menjadi moderator. Saya kira itu ya. Jadi kira-kira berapa menit yang kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas kelompoknya ini? Di grup ya juga itu sudah saya bagikan video yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Namun, meskipun sudah saya bagikan, tetap saya akan memutarkan di dalam forum ini supaya kalian bisa melihat dan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi waktunya 20 menit ya. Mulai dari sekarang. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi mengenai tugasnya masing-masing. Silahkan, kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Jadi sekarang saya akan memutarkan video yang berkaitan dengan mobilitas sosial.
baik itu secara bentuk-bentuk maupun secara yang berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial sambil kalian mengerjakan. Jadi waktunya masih ada 18 menit. Oke adik-adik, topik sosiologi kita hari ini akan membahas mengenai mobilitas sosial. Tapi sekarang kakak akan terfokus pada bentuk-bentuk dari mobilitas sosial atau jenis-jenisnya ya. Nah di sini kakak sudah menulis ya, ada 5 bentuk-bentuk atau jenis dari mobilitas sosial. Kita bahas satu per satu. Yang pertama itu mobilitas vertikal. Mungkin kalian sudah tahu ya mobilitas vertikal itu apa. Oke, kita akan bahas satu persatu bentuknya, dimulai dari yang pertama, yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal, mungkin adik-adik sudah pada tahu ya, bahwa mobilitas vertikal ini adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ya, ke lapisan sosial yang berbeda. Dalam hal ini akan mempengaruhi derajatnya dari orang atau sekelompok orang yang mengalami mobilitas vertikal. Nah, untuk mobilitas vertikal ini ada 2 jenis, yaitu mobilitas vertikal naik ya, atau social climbing, ada juga mobilitas vertikal turun atau social sinking. Nah, untuk mobilitas vertikal naik, di sini perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang yang mengalami peningkatan. Jadi sebelumnya dia memiliki status sosial yang lebih rendah, kemudian karena dia mengalami social climbing, maka status sosialnya itu naik ya. Contohnya seperti ini, seorang office boy yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian karena kejujurannya, keuletannya dalam bekerja, akhirnya dia diangkat menjadi manajer seperti itu. Jadi mengalami social climbing atau mobilitas vertikal secara naik. Kemudian untuk yang turun ya, ini kebalikannya di social sinking, yaitu apabila seseorang yang memiliki status sosial yang dulunya tinggi, kemudian karena suatu kejadian ya, dia akhirnya mengalami social sinking atau status sosialnya turun. Contohnya seperti ini, seorang koruptor. Jadi misalnya dia pejabat ya, memiliki jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan, namun karena dia ketahuan melakukan pelanggaran atau korupsi, maka dia dipecat dan masuk ke penjara. Itu adalah contoh dari mobilitas vertikal turun atau social sinking. Nah, sekarang kita akan masuk pada mobilitas horizontal. Nah, kebalikan dari mobilitas vertikal ya, kalau horizontal ini lebih kepada yang ada pada unsur-unsur diferensiasi sosial. Jadi perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang itu tidak mempengaruhi derajatnya. Jadi unsur-unsur diferensiasi sosial itu seperti ini, seperti ras, agama, suku, bangsa, kewarganegaraan, atau profesi. Jadi apabila mereka mengalami perpindahan dalam hal tersebut, tidak akan mempengaruhi derajat mereka. Contohnya seperti ini. Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit Jakarta, kemudian dia dipindah tugaskan ke rumah sakit di Bandung, namun dengan profesi yang sama ya, yaitu dokter. Nah, hal tersebut bisa dikatakan mengalami mobilitas sosial horizontal karena tidak mempengaruhi derajatnya sama sekali. Nah, itu adalah contoh dari mobilitas yang kedua. Sekarang kita masuk pada mobilitas yang ketiga, yaitu intragenerasi. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut pada jenis mobilitas sosial yang ketiga, yaitu mobilitas intragenerasi. Nah, untuk mobilitas intragenerasi ini adalah perpindahan status sosial yang hanya melibatkan satu generasi saja. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang supir ya yang kemudian dia diangkat menjadi seorang manajer. Jadi hanya melibatkan satu individu saja ya. Itu adalah mobilitas intragenerasi. Nah, kebalikannya dengan mungkin agak berbeda ya, maksudnya dengan mobilitas yang keempat, yaitu mobilitas antar generasi. Nah, apabila mobilitas intragenerasi ini hanya melibatkan satu generasi saja, berbeda halnya dengan mobilitas antar generasi yang melibatkan lebih dari satu generasi yang berbeda. Jadi ada perpindahan status sosial dari generasi yang berbeda seperti itu ya. Contohnya ayah dan anak. Nah, itu adalah 2 generasi yang berbeda ya. Contohnya seperti ini. Seorang ayah ya, dia bekerja atau berprofesi sebagai dosen. Kemudian dia memiliki anak. Tapi sayangnya anaknya ini hanya mampu berprofesi sebagai supir. Nah, itu adalah bentuk dari mobilitas sosial antar generasi ya. Ada 2 generasi yang berbeda dan memiliki status sosial yang berbeda pula. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada mobilitas sosial yang terakhir, yaitu mobilitas fisik. Apa sih mobilitas fisik itu? Jadi mobilitas fisik ini adalah perpindahan orang atau barang ya dari satu tempat ke tempat yang lain ya, terjadi perpindahan. Contohnya nih, kamu pergi traveling ke luar negeri atau kamu pergi jalan-jalan ke kota satu ke kota yang lain, atau misalnya pengiriman barang ya dari kota satu ke kota yang lain. Jadi mobilitas fisik ini suatu wujud yang mengalami perpindahan ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya juga. Nah, itu adalah bentuk dari mobilitas fisik. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai?
Ada, Pak. Ya, kelompok 2. Saya persilakan mungkin untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Jadi selanjutnya kewenangan penuh saya berikan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya yang berkaitan dengan mobilitas sosial dan bentuk-bentuk, baik itu secara bentuk-bentuk mobilitas sosial maupun faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mempersilahkan kepada pemateri untuk membacakan materi yaitu mobilitas sosial. Dr. Fadila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya akan membacakan materi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial berdasarkan tipe. A. Mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sosial cilibing adalah peningkatan status kedudukan seseorang ke dalam lapisan lebih tinggi. Sosial sinking merupakan penurunan status kedudukan seorang ke dalam sosial yang lebih rendah. Mobilitas B. Mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status sosial seorang atau juga kelompok dalam lapisan sosial yang sederajat. C. Mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial geografis ialah perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lain, transmigrasi. 2. Berdasarkan ruang lingkupnya. A. Mobilitas sosial integrasi. Mobilitas sosial integrasi adalah mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok yang dalam satu generasi yang sama. B. Mobilitas antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan. Faktor pendorong mobilitas sosial. A. Struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. B. Individu. Faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Status sosial. Status sosial adalah tingkatan atau kedudukan sosial seorang di masyarakat. Ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Politik. Faktor suatu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Kependudukan. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. 5. Faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai suatu sosial tertentu. Diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perilaku terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Andi Yuliana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa mobilitas sosial dapat menyebabkan konflik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Alasan mobilitas dapat menyebabkan konflik. Hal ini terjadi karena adanya penurunan status seseorang atau mobilitas sosial vertikal mengalami penurunan. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 1. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Fika Ramadhani selaku moderator di kelompok 2. Materi hari ini mengenai mobilitas sosial yang akan dibawakan oleh Saudari Rizka Damayanti. Dengan ini dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Berdasarkan tipenya. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni 1. Mobilitas vertikal naik atau social climbing mobility. 2. Mobilitas vertikal turun atau social sinking mobility. B. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. 3. Mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas geografis. Mobilitas sosial lateral mengacu pada perpindahan individu maupun kelompok dari wilayah satu ke wilayah yang lain yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. 4. Mobilitas sosial struktur menurut Bas. Mobilitas struktur merupakan mobilitas yang oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Menurut ruang lingkupnya. A. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. B. Mobilitas intragenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Faktor-faktor pendukung dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendukung mobilitas sosial. 1. Faktor struktural, faktor individu. 3. Setiap struktur. 4. Faktor keadaan ekonomi. 5. Faktor situasi politik. 6. Faktor pendudukan atau demografi. 7. Keinginan. 1. Faktor kemiskinan. 2. Faktor diskriminasi sosial. 4. Faktor perbedaan ras dan agama. 4. Faktor perbedaan jenis kelamin atau gender. 5. Faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempersilakan kelompok 1 untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa mobilitas sosial dapat dikatakan melekat pada struktur masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa mobilitas sosial dapat dikatakan melekat pada struktur masyarakat? Karena mobilitas adalah suatu kegiatan yang mengandalkan masyarakat yang berada di sekitarnya. Jadi mobilitas sosial sangat bergantung pada struktur masyarakat yang ada di sekitarnya. Pemaparan dari sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok yang telah memaparkan materinya pada
pembelajaran kita hari ini. Jadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik-adik semua yang sudah membahas tentang mobilitas sosial, baik secara bentuk-bentuk maupun secara faktor pendorong dan penghambat. Jadi mungkin ada satu orang bisa menyimpulkan apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan, Siti Jamila. Adapun bentuk dari mobilitas sosial yaitu mobilitas sosial berdasarkan tipe, terdiri dari mobilitas sosial vertikal, terdiri social climbing dan social sinking. 2. Mobilitas sosial horizontal. 3. Mobilitas sosial lateral atau geografis. 4. Mobilitas sosial struktural. Berdasarkan ruang lingkupnya. 1. Mobilitas sosial intergenerasi. 2. Mobilitas sosial antar generasi. Faktor pendorong mobilitas sosial. A. Struktur. B. Individual. C. Ekonomi. D. Politik. E. Kependudukan. Faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan, diskriminasi, stereotipi gender. Ya, terima kasih kepada Siti Jamila yang sudah menyampaikan hasil pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa di dalam mobilitas sosial, intinya, poinnya itu, mobilitas sosial itu adalah perpindahan status seseorang ke status yang lain. Perpindahan dalam artian di sini bisa dalam bentuk vertikal, bisa juga dalam bentuk horizontal. Nah, dalam bentuk vertikalnya itu dikenal dengan yang namanya social climbing, yaitu statusnya membaik atau statusnya meningkat, dikenal juga dengan social sinking, dalam artian statusnya menurun dan juga atau kurang baik gitu dari status yang dulunya. Selanjutnya, ada juga yang dikenal dengan mobilitas sosial secara horizontal. Nah, mobilitas sosial secara horizontal itu adalah mobilitas sosial yang sejajar atau derajatnya sama. Nah, ada juga yang disebut dengan mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral itu berkaitan dengan geografis atau perpindahan wilayah gitu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Ada juga yang disebut dengan mobilitas sosial struktural. Nah, mobilitas sosial struktural itu terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Nah, kalau di Indonesia ini struktur sosial masyarakatnya itu sangat terbuka. Jadi kesempatan untuk menempati berbagai posisi yang tinggi itu sangat terbuka besar atau sangat besar. Beda kalau struktur sosial masyarakat suatu negara itu tertutup. Jadi intinya bahwa di dalam mobilitas sosial yang harus kita ingat bahwa yang berpindah itu adalah status sosial seseorang atau kedudukan sosial seseorang atau kelompok. Berkaitan dengan status sosial seseorang atau berkaitan dengan apa yang dihargai dan dihormati oleh seseorang di dalam masyarakat atau individu, itu nanti kita akan bahas lebih jauh di pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan stratifikasi sosial. Bahwa apa dasar dari stratifikasi sosial misalnya, itu kita akan lihat bahwa ketika masih ada yang dihargai di dalam masyarakat, itu berarti masih ada stratifikasi sosial. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi materi kita pada pertemuan selanjutnya itu berkaitan dengan stratifikasi sosial. Gitu.
Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa ini kan lagi masa pandemi nih. Jadi, saya harapkan kepada anak-anakku semua itu tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan prinsip 5M. Ada yang tahu apa itu 5M? Silakan. Apa itu 5M? Buka mic-nya. Jadi 5M itu ini yang harus kalian terapkan. Yang pertama itu memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Yang ketiga menjaga jarak. Ya, yang keempat mengurangi mobilitas. Seperti materi kita pada hari ini, mobilitas sosial. Mengurangi mobilitas. Yang kelima itu menjauhi kerumunan. Jadi itu adalah 5M. Jadi itu yang kalian harus terapkan supaya kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Karena kesehatan yang paling penting di dalam diri kita. Meskipun misalnya kita adalah orang sukses, kalau kesehatannya tidak baik ya percuma juga. Jadi yang paling penting yang harus kita jaga di masa pandemi ini itu adalah kesehatan. Ya, saya pikir itu untuk pertemuan kita hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, alangkah lebih bagusnya kalau pertemuan kita hari ini kita tutup juga dengan doa. Ya, Siti Jamila pimpin doa, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih kepada Siti Jamila yang telah memimpin kita dalam doa. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini itu mendapatkan berkah dan bernilai ibadah sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan kita. Dan saya hanya berharap kepada kalian semua untuk terus belajar, karena yang menentukan apakah kalian sukses hari ini, sukses nantinya itu adalah aktivitas kalian pada hari ini. Jadi yang menentukan kalian sukses itu adalah kalian sendiri, tergantung dari apa yang menjadi aktivitas kalian pada hari ini. Saya kira itu. Selanjutnya saya akhiri kegiatan kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.